Salam jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini Selasa Pekan Paskah ke-6 tahun A garis miring genap. Dalam Injil Yohanes 16 ayat 5 sampai dengan 11, Yesus berkhotbah tentang Parakletos, roh penghibur. Kepergian Yesus kepada Bapanya, kematian, memberi ruang pada kedatangan Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Kedatangan Roh Kudus akan menginsyafkan dunia pada 3 hal, yaitu dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat 8. Dalam Injil Yohanes, dosa bukan pertama-tama pelanggaran moral, melainkan terkait kehendak untuk menolak percaya kepada Yesus. Ayat 9. Dan Allah Bapa yang mengutusnya. Ayat 3. Roh Kudus juga akan menginsyafkan dunia pada kebenaran, yang menghadirkan sosok Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Namun, orang yang tidak percaya pada Yesus seperti Pilatus akan dibuat kebingungan dan mempertanyakan, apakah kebenaran itu? Yohanes 18 ayat 38. Dengan memilih menjatuhkan vonis mati terhadap Yesus secara tidak adil demi mengambil simpati rakyat, Pilatus menjual kebenaran kepada pilihan politik yang brutal. Hingga zaman sekarang, masih begitu banyak Pilatus-Pilatus oportunis yang menjual kebenaran hanya demi pilihan politik sesaat yang dianggap menguntungkan. Orang-orang seperti itu akan dikejar-kejar tuntutan hati nurani yang selalu mengusiknya hingga orang kehilangan rasa damai dan sukacita. Itulah peranan Roh Kudus yang menginsyafkan orang pada penghakiman. Selain menginsyafkan dosa, menjual kebenaran beserta sanksinya, Yesus menyebut juga peranan Roh Kudus sebagai penghibur. Hal ini mengingatkan kita pada 2 peranan Roh Kudus yang dimohon dalam doa gereja dengan khidmat. Pertama, kebijaksanaan sejati, Latin sapientia, yang melampaui kebenaran ilmu pengetahuan, scientia. Kebijaksanaan sejati terkait kebenaran Allah yang telah diwahyukan dalam diri Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Kedua, karunia selalu merasa gembira atas penghiburan Roh Kudus. Stok kegembiraan dalam diri manusia cukup untuk digunakan sepanjang hidupnya. Pernahkah kita mengalami kehabisan stok senyum dan tawa? Untuk bergembira kita tidak perlu belajar atau membeli. Sudah ada stoknya sepanjang hidup kita. Pada momentum yang tepat, kegembiraan akan muncul secara spontan. Yang perlu kita jaga adalah jangan sampai kegembiraan yang sangat bernilai itu terampas dengan mudah oleh masalah sepele dalam hidup keseharian kita. Damai sejahtera bagimu dan salam jeda 3 menit.